Halo semuanya, hai, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Teman-teman semuanya selamat bergabung. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan jangan lupa komennya. Oke, teman-teman semuanya, kita tarik energi seseorang yang kita sayangi saat ini ya. Pusatkan nama atau orang yang kalian sayangi ya. Semoga ini adalah berita terbaik ya. Semoga tidak ada hal-hal yang buruk gitu. Dan jangan lupa berdoa agar sesuatu yang tidak baik dan buruk tidak terjadi dan tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita ya. Oke, pusatkan namanya di dalam pikiran dan hati teman-teman semuanya. Kita baca doa dan kita mulai ya. General reading hari ini. Mengapa seseorang di sana, orang yang kamu sayangi, memblokir nomormu tanpa sebab? Mengapa seseorang yang kamu sayangi memblokir nomormu tanpa sebab? Oke, kita cek kenapa dia begitu. Teman-teman sebentar, aku pingin lihat soalnya di sini ada apa ya? Ada something gitu. Yang membuat jadi bingung kenapa kok dia bisa ya nggak ada komunikasi ke teman-teman tuh, kenapa, ada masalah apa sebenarnya yang sedang dia alami saat ini ya, sehingga teman-teman semuanya mungkin ya dari teman-teman ada yang diblok nomornya tanpa diberitahu ada masalah dan kejelasan apa. Oke, di sini kita buka ya. eh Energi dia saat ini ya, dia sedang memikirkan kamu ya, perasaannya, hatinya memang sepertinya ingin menggoda atau ingin dekat dengan kamu ya gitu. Tetapi pikiran dia sangat ini betul-betul sangat ruwet gitu ya, betul-betul sangat ruwet terhadap jalan perjalanan cintanya kalian ini, keadaannya cinta kalian ini ya, membuat situasinya rumit dan tak terkendali, banyak permasalahan gitu ya, banyak hal-hal yang tidak diinginkan di dalam perjalanan asmara kehidupan kalian ini ya. Ada rasa kecewa terhadap dirimu, tetapi rasa sayangnya memang cukup besar ya, sehingga rasa kecewa ini sering datang atau muncul di saat pikiran ruwet itu atau keadaan dia ingin jumpa sama kamu tidak terpenuhi atau tidak bisa, apa ya namanya ya, tidak bisa berjumpa gitu ya, sehingga banyak unek-unek, banyak overthinking yang ada di dalam hatinya, di dalam perasaannya gitu ya, keluar, dan akhirnya dia sifatnya mulai mulai apa ya, kayak merasa sering jengkel, masih merasa sering kesal gitu ya. Pada akhirnya dia seperti menerka-nerka bagaimana perasaanmu terhadap dia ya. Di sini aku melihatnya posisinya masih sama teman-temanku semuanya, mohon maaf, tapi kita tidak bisa menyalahkan kartu ya, tapi memang yang kebukanya seperti itu. Jadi ini adalah hubungan di mana seorang kekasih yang sudah memiliki pasangan ya. Jadi dia ini sebenarnya perasaan dia sayang ya, makanya dia ruwet banget dengan urusan percintaan ini ya. Di sini sangat susah sekali bisa berkomunikasi karena sudah berkeluarga di sini ya. Dia sudah berkeluarga dan kamu di sini sudah berkeluarga ya. Kalian sudah menjalin hubungan sejak lama gitu ya. Di sini di dalam percintaan kalian ini dipenuhi banyak hal-hal yang memanas, hal-hal yang tidak baik di dalam perasaan ya. Kadang-kadang memang banyak kecurigaan, kecemburuan di hatinya dia, mungkin juga di hati teman-teman juga sama seperti itu ya, hingga sering menimbulkan konflik karena sebuah pertemuan atau komunikasi yang jarang dan terhambat, membuat komunikasi kamu dengan dia yang jarang-jarang berjumpa ini akhirnya memuncak menjadi sebuah kemarahan gitu ya di hati dia gitu. Mungkin juga membuat dia sekarang menjadi apa ya, seperti ruwet gitu ya dengan kamu tuh, kayak males gitu, nggak mau ketularan pusing sebenarnya gitu. Tapi memang hubungan ini pusing, bukan bukan saja bisa menularkan kepada dia, tapi memang dia sudah mendapatkan dampak dari hubungan kalian ini ya.
Dia memang sayang banget sih sebenarnya sama teman-temannya, cuman perasaan hatinya di sini perih ya, perih banget, terkerok-kerok, panas gitu ya. Karena memang kamu juga kurang perhatian ke dia gitu ya. Jadi dia ngerasa, bukan dikucilkan, tapi merasa dia tidak diperdulikan gitu ya. Untuk saat ini seperti itu ya, perasaannya dia memang, ya energinya kenceng banget, ada perasaan perih yang mendalam ya. Pengen ngobrol sebenarnya, dia sayang banget sama kamu ya. Dia ruwet gitu pikirannya di sini, dia pingin banget jumpa sama kamu gitu ya. Tapi bagaimana bisa seperti itu, sedangkan dia juga punya masalah pekerjaan juga ya, masalah keuangan atau finansial dia yang kurang bagus ya, sehingga membuat hubungan ini menjadi lebih rumit ya. Oke, kamu sama dia sekarang, sangat jauh ya, sudah begitu jauh karena rasa kecewa dia gitu sekarang sama kamu. Akhirnya, dia mulai sedikit-sedikit menarik diri untuk tidak berkomunikasi, bahkan udah sejak lama dia lakukan ya. Tetapi dia selalu, gelisah perasaannya, hatinya gitu ya. Dia merasa, tidak bisa jauh lagi gitu ya. Sebenci-bencinya dia karena kamu sudah memiliki pasangan, begitu juga dengan kamu ya, segalau-galaunya kamu memikirkan pertemuan dengan dia gitu ya. Akhirnya kalian saling berpisah, saling menutup komunikasi, tidak saling terhubung. Tetapi di hati kalian berdua itu punya perasaan yang perih, panas, cemburu ya, ingin berjumpa, ingin ketemu, tapi apa ya, saling berdebat gitu ya, mempermasalahkan. Kamu mempermasalahkan apa yang ada padanya, begitu juga dengan dia yang banyak overthinking terhadap kamu ya. Teman, perasaan dia memang sangat sayang banget sama kamu, meskipun memang banyak masalah di hubungan ini, dia tidak bisa melupakan kamu ya. Dia ruwet banget saat ini dengan hal-hal tersebut ya, yang membuat dia selalu berantem karena salah paham sama kamu. Akhirnya sekarang dia mulai nyuekin kamu, mulai ngediemin kamu gitu ya. Padahal dia sebenarnya melakukan semua ini karena pingin memberikan hukuman kepada kamu, atau mungkin ya sekedar memberitahu bahwasannya sudah tidak ada lagi gitu ya usaha yang bisa dilakukan, karena di diri kamu tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan ya selama beberapa tahun mungkin sudah berpacaran, berhubungan, tidak punya apa ya namanya, jalan keluar, mungkin sudah tidak ada lagi jalan keluar gitu ya. Tidak ada lagi pembahasan mengenai bagaimana kalian nanti bisa bersatu ke depannya, bagaimana nanti kalian ke depannya bisa menikah gitu ya. Sudah tidak ada lagi pembahasan seperti itu, sehingga di hati dia banyak sekali overthinking, banyak sekali kecurigaan, kecemburuan, yang mungkin saja mengira kamu sudah melupakan dia, bahkan kamu memiliki orang baru selain dirinya ya. Itu yang membuat dia hari ini ya, atau beberapa waktu ini, sudah sangat lama lah ya, bisa bisa dibilang seperti itu ya, memblok nomor kalian, tidak berkomunikasi. Sebenarnya dia di dalam kalbunya memang merasakan kecemburuan dan keperihan yang teramat sangat sakit di dalam dadanya. Namun ya, sekali lagi dia melakukan pemblokan ini karena untuk kesembuhan jiwanya, karena untuk apa ya, dia ingin memutuskan komunikasi agar dia bisa sembuh, bisa melupakan kamu gitu ya. Tapi memang saat ini gitu, usaha dia melupakan kamu begitu sangat sulitnya ya, karena terus terbayang, terpikir, dan selalu terkenang wajahmu, suaramu itu ya, fisikmu. Dia tidak bisa melupakan hal tersebut, yang membuat dia sekali-kali ingin membuka, atau dia menutup lagi, atau ingin membuka dan menutup lagi blog yang sudah dia lakukan kepada kamu. Tapi pengetahuan kamu, dia selalu mengincar kamu melalui medsosmu yang lain gitu ya, mencari tahu tentang dirimu, bagaimana dirimu gitu ya, sehingga membuat dia menambah panas hati, menambah kecemburuan. Sebenarnya kamu juga kangen, rindu ya sama dia gitu ya, pingin ngobrol, tetapi karena kamu merasa sudah sangat jengkel, kamu memposting hal-hal yang di luar dugaan ya, sehingga dia mungkin menganggap kamu sudah memiliki orang lain, padahal kamu hanya juga menghibur dirimu agar tidak sedih, dan semoga dia membacanya mungkin
kamu mengatakan tanpa dia kamu baik-baik saja gitu, sehingga dia di sana merasakan kesakitan yang amat sangat sakit yang dalam ya. Tapi sebenarnya kamu juga tidak tahan dengan kerinduan ini, ingin segera berjumpa, ingin segera terhubung lagi komunikasi. Nah, tetapi ya, keegoisan di kamu, di dia yang membuat kalian tidak bisa jadi satu. Tapi aku melihatnya memang dia tipe yang baper banget ya. Dia baper, dia galak, dia cerewet, dia selalu banyak menuntut gitu. Sedangkan kamu yang selalu bisa menetralkan keadaan, yang bisa mengademkan keadaan di saat sedang bertengkar, di saat sedang cemburu gitu ya. Memang kamu yang sebenarnya kesulitan untuk meredakan dirinya ya. Sering dan terus seperti itu terjadi di dalam hubungan kalian ya. Sehingga saat ini dia pun membuat ulah ya, memblok nomor kalian secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan, tanpa ada izin atau, pamit sama kamu, tahu-tahu dia ngeblok, masalahnya di mana dan bagaimana harusnya kan diselesaikan ya. Jadi yang nyangkut di kamu juga rasanya, banyak pertanyaan dan kamu juga justru jadi lebih sakit ya di caranya diperlakukan seperti itu gitu. Semestinya dia membuka komunikasi gitu ya, salahnya di mana dan oke, mungkin hubungan ini tidak bisa berlanjut karena sama-sama memiliki pasangan, tapi tidak begitu caranya gitu ya, harusnya bisa ngobrol baik-baik, berpisah baik-baik sehingga kamunya tidak punya panas hati dan sakit hati, begitu juga dengan dia mungkin juga bisa lega. Tapi saya katakan sekali lagi bahwasanya tipe dia adalah orang yang galak dan tidak mau kalah gitu ya, dia cerewet, dia juga banyak menuntut, agar dia di sini ngerasa menang gitu ya, ngerasa lega hatinya karena dia sudah menyakiti kamu dengan cara memblok. Itu sudah satu kemenangan mungkin untuk dirinya ya. Ada orang yang tipe seperti ini, dia lebih baik ngeblok duluan sebelum kamu yang ngeblok atau membuat dia merasa kehilangan kamu. Jadi dia menginginkan bahwa kamu yang terluka gitu ya, diperlakukan seperti itu gitu ya. Dia duluan yang memperlakukan tidak baik terhadap kamu. Dia tidak ingin kamu yang melakukannya karena secara dari tadi awal kita baca, di sini energi dia memang begitu sangat dalam, antusiasme dia terhadap kamu gitu ya, menginginkan kamunya berlebihan gitu sehingga dengan cara dia memblok kamu itu bisa menyakiti kamu. Dia sangat puas sekali gitu ya. Dia begitu sangat nyaman hatinya karena dia bisa memblok kamu. Padahal kita baca saat ini ya, inilah di dalam, alam bawah sadar dia saat ini memang dia sedang ruwet, sedang bingung ya terhadap bagaimana ke masa depan kalian gitu ya. Padahal perasaan dia sangat sayang dan ingin ingin banget bisa jalan kembali, ketemu lagi, tapi akhir-akhir ini agak susah ya. Semenjak itulah, mungkin komunikasi kalian jadi berubah dan banyak sekali permasalahan yang muncul ya, teman-teman semuanya seperti itu. Perasaan dia saat ini semoga kedepannya bisa dibuka blognya ya, tapi aku melihatnya masih belum ya. Untuk perasaan dia mungkin dia merasa menang karena dia sudah memblok duluan, jadi dia merasa menang dengan perlakuannya dia terhadap kamu. Jadi dia merasa akan baik-baik saja walaupun tidak membuka blog nomor kamu. Begitu ya. Jadi dia memang ada apa ya namanya ya, rasa di dalam hatinya tuh tenang ya teman-teman karena sudah menyakiti kamu gitu. Jadi biar tahu kamu bahwasannya dia bisa seperti itu gitu ya lebih dulu sebelum kamu. Kalau kamu yang melakukannya mungkin dia akan merasa kesakitan dan dia akan selalu mengejar kamu. Nah, disinilah dia ngerasa bahwasannya dia tidak butuh kamu. Dia lebih duluan melakukan hal seperti itu dan membuat dia merasa nyaman gitu. Padahal enggak gitu. Cuman ngerasa dia menang aja gitu, dia melakukan hal seperti itu ya. Di sini ada Cancer ya. Oke, dia mencoba untuk berkenalan atau lebih dekat dengan orang baru ya. Mungkin orang baru ini juga termasuknya orang yang sering mencari-cari tahu tentang hubungan kamu dengan dia ya.
dan mungkin juga atas permintaan dia kamu diblok. Ini bisa terjadi seperti itu. Dia ada hubungan lagi dengan orang lain ya, dia juga bingung gitu ya. Dia bingung mau pilih kamu gitu ataukah meninggalkan kamu gitu ya, tapi dia tidak bisa bergerak kemana-mana ya. Saat ini memang dia sudah mengenal orang baru, tetapi dia untuk bisa pergi dari kamu, dia belum mampu gitu ya, belum mampu untuk bisa pergi dari kamu. Oke, di sini kenapa seperti itu? Karena dia masih mencintai kamu, itu yang sebenarnya terjadi ya. Masih mencintai kamu dan dia bingung juga karena ternyata di sisi hati sebelahnya juga dia merasa jatuh cinta pada orang yang baru. Jadi di kamu juga masih ada perasaan, di orang tersebut juga masih ada perasaan ya. Keduanya kamu sama dia masih apa ya, merasa keduanya tuh apa ya, dia nggak bisa ngelepasin kamu dan dia juga nggak bisa ngelepasin orang tersebut gitu ya. Dia sama-sama, kalian di hatinya itu sangat spesial gitu ya, begitu. Bingung gitu loh, habis dua-duanya adalah kriteria dan tipe dia. Walaupun mencoba untuk pergi dari kamu, dia selalu teringat dengan kamu ya. Akhirnya dia banyak melamun dan sedang menimbang-nimbang apakah yang terbaik yang harus diambil. Sedangkan orang di sana banyak merayu dia ya, yang membuat dia mungkin agak bertekuk lutut gitu. Sehingga dia saat ini seperti kebingungan dan akhirnya dia memilih untuk menarik diri dari kedua, dari kamu dan juga dari dia ya. Seperti itu yang tertangkap, mestinya memang harusnya kamu sama dia lebih erat, ternyata memang dia sedang memiliki perasaan dengan orang baru ya. Dan di sini ada Eight of Wands yang dimana memang orang tersebut terus-menerus ya sering berkomunikasi dan mencari tahu atau lebih dulu berkomunikasi dengan orang yang kamu sayangin ini. Jadi dia mungkin karena orang baru ya energinya masih seger gitu ya, energinya masih seperti apa ya, merasakan sensasi yang lebih enak dan beda dengan kamu yang mungkin menurut dia sudah sangat susah banget ya bisa hubungan ini dilanjut gitu ya. Kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan. Mungkin dengan orang ini aku lihat juga single parent ya, dia lebih menuju ke dia. Tapi untuk hal seperti materi atau waktu ya, mungkin juga banyaknya di orang baru tersebut gitu. Tapi dia tidak bisa melupakan kamu, kenapa? Di sini ada Eight of Swords, kenapa dia tidak bisa melupakan kamu gitu ya. Di sini dia seperti tidak mau dibilang pengkhianat gitu. Dia tidak mau dibilang apa ya, dia kan yang lebih dulu gitu ya merayu kamu, menggoda kamu, mendekati kamu. Tiba-tiba beberapa bulan atau beberapa minggu lalu dia memblok kamu gitu ya. Rasanya dia kalau ketahuan berselingkuh atau mencari orang lain mungkin dia akan rasa malu banget sama kamu. Tapi itulah yang terjadi, makanya dia selalu mencari alasan, mencari energi kamu yang salah untuk dijadikan satu apa ya namanya momen supaya bisa menjauh dan pergi dari kamu, seperti itu ya. Ada Cancer, ada Gemini, ada Cancer lebih kuat ke energi Cancer ya. Ada Gemini juga sama, Cancer dan Gemini sedang berada di fase yang saat ini sudah banyak sekali melakukan banyak lebih dari satu cinta gitu ya. Untuk Aquarius, Pisces, Leo, Taurus dan Aries. Mana ada Taurus? Ini kan Aries, ya kan? Oke, dan satu lagi ada Sagittarius. Teman-teman semuanya, semua tergantung pada pilihan Anda dan hak Anda untuk mengambil keputusan. Apakah akan dilanjut ataukah akan membalaskan perasaan sakit itu dengan cara apa, dan teman-teman mungkin sudah ada di dalam pikiran dan hatinya. Tapi saya hanya memberikan saran bahwasannya lebih baik ditinggalkan saja. Dengan cara apa? Dengan cara kamu oke aja dia melakukan pemblokan itu, jadi kamu tidak perlu bermasalah dengan rasa sakit hatimu itu mulai harus bisa kamu kendalikan. Jadi dengan seperti itu dia juga akan merasakan kesakitan, ternyata kamu tidak berpengaruh, kamu tidak merasakan apa-apa gitu ya saat dia menyakiti kamu. Oke, semua ada di inisial yang saya keluarkan ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri inisial apa aja yang saat ini sedang mengalami ketidakadilan di dalam percintaan ya, di pembacaan kita hari ini. Ada R E Y K S E I ya, I U N V D. Oke teman-teman semuanya. Kejelimet terus, oke.
Semoga mudah dimengerti, asik. Janganlah gitu loh menjatuhkan harga diri kamu mengejar-ngejar dia. Sudah. Kalau jodoh nggak kemana ya, pasti akan ada jalan terbaik. Karena semua akan kembali lagi kepada perbuatan kita. Semua akan mendapatkan bayarannya, semua akan mendapatkan hukumannya, semua akan mendapatkan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan akan kembali lagi kepada kita. Makanya kita jangan menyakiti dan berkhianat kepada orang yang kita sayangi, kepada pasangan kita, sehingga kita tidak akan merasakan hal dan kesakitan yang teramat sangat sakit saat kita mengkhianati pasangan kita. Nah, ini mungkin adalah karma ya teman-teman ya. Jangan sampai ini terjadi pada teman-teman semuanya. Cukup sudah ya. Kalau emang nggak bisa lupa juga dengan orang yang menyakiti kamu ini, udah kamu mendingan cari pengganti aja. Katanya gitu ya, kalau orang yang suka berselingkuh tuh nggak bisa dengan cara memaafkan, jadi harus saling membalas, yaitu saling berselingkuh. Tapi itu sekali lagi itu akan merusak fisikmu, merusak energi auramu gitu ya, karena akan terbentuk satu energi hitam ya yang akan lama-lama membulat, yang membuat paras wajahmu akan memudar, paras wajahmu akan tidak enak dipandang oleh orang lain ya, dan pikiranmu akan berpengaruh. Karena apa? Hawa dari auramu sudah tidak wangi lagi, sudah tidak baik lagi ya. Makanya kamu nanti akan banyak dikecewakan, disakiti oleh pasangan yang mungkin teman-teman gonta-ganti, dan itu akan menimbulkan efek buruk terhadap sisi kita secara spiritual, juga terhadap energi aura kita akan meredup ya. Jadi hati-hati teman-teman, itu dijaga. Karena apa? Karena aura itu adalah pembangkit, memberikan kemudahan kita dalam mencari rezeki ya, dalam menjaga kesehatan gitu. Jadi kalau aura kitanya terganggu, aura kitanya redup atas perbuatan kita ya, seling berkhianat kepada pasangan, gonta-ganti pasangan gitu ya, itu akan mengakibatkan semua yang tadi saya ucapkan itu akan datang kepada diri kita. Jadi waspada, jangan mudah untuk jatuh cinta, jangan mudah untuk terlena dengan seseorang yang memiliki fisik yang baik, perhatian yang baik, karena belum tentu dia lebih baik dari pasangan kita. Yang kita nikahi, yang ada bersama kita itu sudah ditakdirkan ya, katanya belum tentu jodoh, tidak. Pikiran itulah yang membuat kita menjadi rumit gitu di dalam kehidupan ini. Karena apa? Kita punya doa, kita punya agama. Jadi pasang itu sebagai pegangan kita ke depan agar di hari tua kita tidak mengalami nasib buruk. Oke, teman-teman semuanya, cukup sekian dari aku. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sehat selalu buat semuanya. Panjang umur dan murah rezekinya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.